Oke teman-teman, terputus ya. Mohon maaf terputus. Biasa teman-teman, mungkin sinyalnya sudah jelek. Hujan sih ya. Bagaimana di rumah Anda teman-teman? Pada hujan apa tidak nih? Di rumah Anda pada hujan apa tidak teman-teman? Kalau di rumah saya ya hujan parah. Kurang lebih 1 sampai 2 jam yang lalu. Hujan teman-teman ya. Bagaimana dengan Anda teman-teman? Hujan nggak? Tadi saya bahas sampai di mana ya? Oh iya Bapak Sirajudin ya. Jadi Bapak harus tahu tentang CRS. C common, R running. Aduh mantap pandai setiap Bapak live. Pasti di rumah minimnya nggak apa-apa Pak. Nanti belajar ya Pak. Nanti bisa di-download ulang. Cerah nih Bang, mantap Pak Iwan. Pak Iwan mantap sekali. Saya tadi bicara dengan Bapak ini ya, Bapak Sirajudin. Jadi Bapak yang pertama Bapak tahu CRS-nya ya Pak. Intinya seperti ini Pak. Kalau kita bicara gangguan juga, oh iya betul Pak Cek. Sama Pak, di sini juga gangguan Pak. Pak Cek udah paham ya Pak Cek ya? Pak Cek Ion Evolution udah paham ya? Jadi Anda pakai LPG ya. Jangan pakai 134. Oke? Coba direspon Pak Cek. Paham atau tidak? Takutnya Bapak Cek tidak paham. Jangan lupa teman-teman. Nanti sebentar dulu. Bapak Sirajudin ya. Jaringan HP saya Bapak Sirajudin. Sebenarnya Bapak ya gangguan juga. Iya seperti itu Pak. Oke. Silakan teman-teman. Ada yang bertanya lagi? Kok jadi kayak gini? Bentar. Gimana caranya nih? Ya betul Pak, di sini baru hujan sedang berlangsung. Maaf. Iya Pak, sama Pak. Saya juga hujan Pak. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak. Ini kok seperti ini ya, jadi error ya. Bapak Ami Afif, iya Pak, saya juga hujan Pak Amim Afif. Jadi nggak bisa ngobrolnya, nggak bisa ini ya, nggak bisa fokus ya. Ya kita berdoa bareng-bareng aja agar suasananya membaik. Jadi nggak seperti ini ya. Dia sini baru hujan. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, saya akan jelaskan lagi tentang ini teman-teman ya. Saya akan jelaskan lagi tentang dinamo. Yang sering rusak adalah masalahnya hanya di ini teman-teman ya. Yang tadi bertanya kemudian lewat silakan ditanyakan ulang teman-teman ya, biar takutnya yang tadi bertanya mungkin orangnya sudah sedang sibuk ya dengan kegiatannya, jadi nggak bertanya. Maksudnya orangnya nggak ada gitu. Penasaran jadinya Pak? Oh masih ada. Pak Sirajudin. Ya Pak Sirajudin, jadi Anda harus tahu dulu Pak ya, Pak Sirajudin. Di dalam dinamo itu ada 3 kabel ya Pak. Itu yang Anda harus tahu. Satu kabel itu pasti ke setrum, pasti ke sini nih Pak. Satu kabel itu pasti ke sini Pak, Pak Sirajudin ya. Satu kabel pasti ke sini. Oke. Berarti kan sisanya 2 nih Pak, ya. Sisanya 2 nih kemana Mas Ande? Sisanya 2 ini adalah ke kapasitor. Simple ya Pak ya, sederhana sekali. Kabel dinamo kan ada 3 kabelnya ya Pak. Satunya kan pasti ke sini Pak. Satunya ke sini ya. Oke, satunya ke sini. Kemudian sisanya kan ada 2 itu ke kapasitor Pak. Jadi Bapak nggak perlu ditipu dengan warna kapasitor. Misalnya kapasitor warnanya ada yang kuning, ada yang biru, ada yang oranye. Seperti itu ya Pak ya. Paham ya Pak ya? Kalau Bapak nggak paham, coba Bapak tanyakan lagi apa yang Bapak belum paham. Tapi pertanyaannya agak panjang Pak, jadi saya paham. Didefinisikan gitu, jadi saya paham. Ya Pak ya? Bapak Sirajudin ya. Masih nyimak siap Pak C. Paham ya Pak C ya? Jadi Anda pakai LPG aja ya, jangan pakai yang lain ya. Coba di apakah Anda paham dengan apa yang saya katakan, Pak C? Pak Dharma bertanya.
Tekanan maksimal untuk tes evap selepas selepas apa nih namanya? Selepas ya karena maksimal untuk evap selepas dilas berapa Mas? 500 Pak. Pak Dharma Saifuddin. Paham ya Pak Dharma? 500. Kalau Bapak mau aman ya 400 atau 4,5 itu aja. Kalau saya biasa pakai 500 Pak. Aman Pak, nggak ada masalah. Dan saran saya ke Bapak Dharma, Anda jangan pakai kompresor AC untuk memberi tekanan pada evap, entah itu evap kulkas maupun entah itu evap indoor ataupun kondensor. Pakailah kompresor bekas kulkas. Kenapa? Karena kompresor bekas kulkas itu piston, jadi suaranya paham Bang? Ya, bagus Pak. Silakan dipraktekkan ya Pak, cek nanti dicatat. Karena kompresor kulkas itu piston dan suaranya lebih hening, terus dia cepet Pak naiknya, nyampe dia Pak ke apa namanya ke 500 itu nyampe. Saya sudah nyoba pakai kompresor kecil bekas satu pintu ya, itu bisa nyampe setahun 2 tahun awet itu Pak. Asal olinya kita rutin gantinya. Seperti itu ya Bapak Dharma ya, 400 atau 4,5. Kalau saya biasa pakai 500. Seperti itu ya Pak Pak Dharma. Pak C paham siap. Bagus Pak C. Silahkan dicatat. Oke teman-teman silakan yang mau bertanya lagi silahkan ditanyakan. Mumpung saya sedang live. Dinamo teman-teman akan bertemu dengan yang sering sekali kalau misalnya mesin cuci Anda satu tak tak itu biasanya masalahnya di kapasitor. Cuma saya beritahu jurus atau ilmu murahnya. Jadi Anda cukup nyimaklah Pak Wahyu Saputra. Ya, siap Pak Wahyu. Silahkan Pak Wahyu. Siapkan pulpen, siapkan buku, dan siapkan pertanyaan juga. Jadi Pak Wahyu siapa tahu ada ilmu yang Anda belum paham, bisa ditanyakan. Ini juga bisa di luar tema ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mau nanya tentang, saya kan tadi temanya tentang mesin cuci satu tabung. Kalau teman-teman mau nanya tentang kulkas, tentang AC atau tentang apapun silahkan bisa ditanyakan. Seperti itu ya teman ya. Oke Mas, matur suwun. Sama-sama Pak Dharma. Semoga bermanfaat ya Pak. Semoga bermanfaat. Sebentar. Ini di postingan ya. Sebentar. Salah ya. Oke teman-teman. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi AC sebentar. Ini saya Imam nyimak. Ya Pak Sibak. Pak Imam silahkan Pak. Sebentar saya ini dulu ya. Ini ada yang salah lagi nih Pak. Ada yang silakan teman-teman mau yang mau bertanya silakan bertanya. Saya akan jawab pertanyaan Anda yang masih bingung ya tentang ilmu eh, ilmu teknik. Jadi kalau Anda masih bingung, saya akan menjawab ilmu teknik tentang ilmu teknik ya teman-teman ya. Silakan ditanyakan. Sebentar. Silakan ditanyakan teman-teman. Apa yang Anda bingungkan? Sambil saya bagikan dulu nih. Saya bagikan dulu ke takutnya error. Oh bener nih. Ini aduh doh. Jadi error teman-teman ya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan?
Silakan ditanyakan saja apa yang Anda siap sudah ditangkap. Saya sukanya Pak Sirajudin ini cerdas nih. Selalu memperhatikan apa yang saya ajarkan. Semoga berkah ya Pak Sirajudin. Bagikan. Ya seperti ini kan, bener. Kok seperti ini ya? Caranya gimana nih? Lupa lagi bagian ke bagian ya. Bukan. Bagikan. Bentar, teman-teman. Bagikan di grup, bagikan, salin tautan. Aduh. Bagikannya kemana nih teman-teman? Mas pribadi ya benar. Ininya. Coba. Di di Andre Tatum lagi no. Jadi keder teman-teman. Aduh. Keder sih teman-teman. Live. Monggo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Siap sudah ditangkap yang belum dipaham kapasitornya sendiri apa kabelnya? Kakinya bebas Pak. Walah. Ya Pak Sirajudin, kabel kapasitor adalah bebas. Bebas ya Pak. Kabelnya bebas Pak. Jangan kalau kapasitor itu Pak Sirajudin itu tidak ada min dan tidak ada plus. Oke. Kapasitor itu tidak ada min semua Pak. Ya Pak Sirajudin ya. Tidak ada min dan tidak ada plus. Tidak seperti baterai. Kalau baterai kan ini baterai ya. Kalau baterai kan ada min, ada plus nih baterai ini. Tapi kalau kapasitor itu tidak ada min, tidak ada plus. Itu sama semuanya. Jadi Bapak bolak-balik pun nggak masalah. Ya Pak Sirajudin ya. Oke teman-teman, bagaimana kalau kita misalnya ketemu dengan kapasitor yang lemah. Dengan bermodalkan 5.000 sampai 7.000 rupiah, mesin cuci sudah bisa normal kembali. Yes, itu yang saya lakukan kepada mesin cuci satu tabung. Kalau misalnya kapasitornya lemah. Jadi pertama kalau misalnya kita ketemu kapasitor yang lemah. Kabel yang kapasitor kan ada dua teman-teman ya. Nggak usah kabel yang kapasitor dah, kabel yang dari dinamo. Kalau Anda bingung. Kabel yang dari dinamo kan ada dua tuh. Tiga kan, satu ke setrum, dua ke kapasitor. Itu Anda kupas dan Anda kasih kapasitor sebanyak 3 mikro aja. 3 mikro atau 2 mikro lah. 3 mikro lah. 3 mikro. Dan Anda bisa lihat mesin cucinya sudah kembali kenceng seperti semula. Kalau kapasitornya rusak. Ciri-ciri kapasitornya rusak adalah pada saat dia setrumnya masuk dia teng, kemudian kita bantu pakai tangan baru dia muter. Seperti itu teman ya. Kemudian fan belt itu juga sama seperti yang saya lakukan di mesin cuci 2 tabung merek Sanyo ya. Kalau misalnya fan belt Anda rusak. Seperti ini ya gambar fan belt teman-teman. Fan belt rusak. Fan belt seperti ini ya. Kalau misalnya dia sudah kendor, Anda tidak perlu pusing-pusing, Anda tinggal balik aja. Nah, tinggal balik dalam buat luar, luar buat dalam. Dalam buat luar, luar buat dalam. Kemudian Anda pasang lagi. Yang pertama dilakukan itu. Itu yang kedua kalau misalnya masih bisa. Biasanya dengan dilakukan itu sudah normal kembali mesin cucinya. Tapi ada juga yang saya pernah melakukan yaitu disetel. Dinamonya kan bisa disetel teman-teman. Maju, mundur. Dinamonya bisa kita bikin maju dan kita bisa bikin lebih mundur lagi.
Itu tinggal Anda cari titiknya. Itu biasanya Anda bisa memakai obeng kunci pas 14 atau kunci pas 16. Bisa juga ada kunci pas 13 juga ada sebagian yang pakai kunci pas 13. Seperti itu teman-teman ya. Sederhana sekali. Kalau Anda ketemu dengan fanbel yang lemah. Jadi fanbel yang lemah pada saat diputer dia nggak pada saat nyala dia muternya lambat, nggak kenceng sama sekali teman-teman. Nggak kenceng sama sekali. Seperti itu teman-teman ya. Sebentar. Seperti itu. Oke. Mas Ande pertanyaan yang tadi mengenai Bapak Ahmad. Mas Ande pertanyaan tadi mengenai kipas. Oke, sudah diganti. Siap, ini jawaban sangat memuaskan. Ya, Pak. Jangan lupa dicatat ya, Pak. Pak Sirajudin. Dicatat ilmu-ilmu yang saya share, silahkan dicatat. Bapak Ahmad, maaf Mas tadi. Mas Andre pertanyaan yang tadi mengenai kipas angin, oke. Diganti kapasitor. Diganti kapasitor. Tapi masih berdengung, oke. Tadi sudah Mas Andre jawab, tapi sinyal saya terputus-putus, jadi nggak sempat nyimak. Oke, saya ulang lagi ya Pak Ahmad. Pak Ahmad ya, saya ulang lagi. Jadi yang pertama Anda lakukan adalah asnya Anda lepas, kemudian pangkal dan Anda cari titik as yang ketemu dengan bosing, oke? Perhatikan, nggak boleh ada yang bergaris atau lecet. Dia harus mulus bodinya, Pak. Kalau Anda ketemu bergaris atau lecet, itu Anda pakai amplas 1000, amplas yang ukuran 1000. Karena amplas ukurannya beda-beda ya, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang apa gitu. Anda bilang aja amplas 1000 gitu. Nah, itu Anda amplas biar garisnya hilang. Lagi. Yang pertama, yang kedua. Bosing itu harganya paling cuma 3.000 perak gitu, Pak. 3.000 sampai 2.500 satunya, ya Pak, 2.500. Jadi 5.000 perak berdua. Seperti itu ya Pak. Kalau misalnya masih nggak muter juga, Bapak bisa inbox saya. Kalau komen lagi di sini, di titik ini aja Bapak komen. Jadi nanti saya bisa jawab. Kalau saya nggak jawab berarti saya lagi sibuk atau Bapak bisa komen lagi. Kalau nggak di WA Pak, di grup juga. Sinyalnya gimana nih teman-teman? Sinyalnya blee. Jadi seperti itu ya teman-teman Bapak Ahmad ya. Lakukan itu dulu. Kalau Bapak nggak paham, Bapak bisa komen di sini atau inbox atau Bapak juga bisa WA saya. WA-nya sudah tercantum nomornya ya di halaman ini. Bapak cari banyak banget nomor WA saya ini Pak. Seperti itu ya Pak Ahmad ya. Semoga bermanfaat buat Pak Ahmad. Oke, Dinamo fanbel kalau misalnya. Oke, teman-teman jangan lupa Anda bagikan. Oke, Anda bagikan ke teman-teman yang lain agar ilmunya bermanfaat bukan buat Anda aja, jadi buat yang lain juga bermanfaat. Karena kalau Anda membagikan ilmu, Anda akan dapat pahala dan dimudahkan juga rezekinya sama Allah, seperti itu teman-teman. Agar ilmunya menyebar dengan efektif. Silahkan dibagikan. Siap Ande, Mas Ande, terima kasih sama-sama Pak Ahmad. Jangan lupa dicatat ya Pak Ahmad ya. Jadi nanti kalau Bapak Ahmad ketemu kipas angin kedua, ketiga, keempat, kelima, Bapak sudah nggak bingung lagi. Bapak sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya share. Ilmu ini Pak. Ya, oke, silakan teman-teman dibagikan kepada teman-teman yang lain agar ilmu ini menyebar dengan sempurna ya. Silakan dibagikan. Selanjutnya gearbox. Apa ciri-ciri gearbox rusak Mas Ande? Ciri-ciri gearbox rusak adalah pertama yang Anda lakukan adalah Anda putar dulu. Jadi di dalam gearbox mesin cuci satu tabung itu kan ada dinamo, ada fanbel ya. Fanbel itu menghubungkan antara dinamo dan gearbox. Gearboxnya Anda putar pakai tangan. Coba fanbelnya lepas dulu, gearboxnya Anda putar pakai tangan. Sederhana sekali teman-teman. Gearboxnya Anda putar pakai tangan.
Apa reaksinya? Enteng nggak tangan Anda? Enteng Mas Andre? Kalau enteng bisa jadi masalahnya bukan di gearbox, tapi kalau berat, berat pakai banget, berat banget ya. Itu masalahnya di gearbox Anda sudah berat, sudah waktunya diganti. Kalau untuk gearbox saya nggak bisa bicara lebih dalam lagi karena ya sulit dijelaskan teman-teman. Kecuali mesin cuci dengan pengeringnya yang berisik itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah nggak bisa muter itu sulit. Teman-teman akan kebingungan dan butuh waktu yang lama, bisa berhari-hari. Gearbox. Kemudian sekarang seperti ini. Pernahkah Anda bertemu dengan mesin cuci satu tabung yang kalau mengeringkan itu sangat mengeringkan, sangat ngering, saat ngering itu berisik, berisik banget, wak 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 wak. Silakan direspon teman-teman. Ini ada sebagian yang memperhatikan. Silakan direspon. Apakah Anda pernah menemukan hal itu? Apakah Anda pernah ketemu dengan mesin cuci yang pada saat dinyalain terus pada saat ngeringin tuh bunyinya berisik banget. Berisik, bunyinya berisik banget kayak kayak apa nama kayak suaranya kayak apa ya? Suaranya kayak suara motor gitu. Krok 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 krok. Seperti itu ya teman-teman ya. Pernahkah Anda ketemu seperti itu? Coba direspon. Selanjutnya pertanyaannya Bapak Imam Muslihin. Pak Andre saya mau tanya menentukan kaki teriak di modul mesin cuci. Oke, menentukan kaki teriak di modul mesin cuci. Paham? Ya Pak, kaki teriak itu Bapak di kaki teriak ini Bapak untuk teriak ini kan ada 3 kakinya Pak ya. Di sini keterangannya adalah T1, T2 dan gate. T1, T2 dan gate. T1 itu ketemu dengan setrum langsung, T2 itu ke outputnya. Jadi misalnya ke dinamonya atau ke pembuangannya atau ke retraktornya itu T2. Gate itu ketemu dengan resistor. Seperti itu ya Pak. Kemudian Pak Andre cara mau menentukan kaki teriak di mulut. Maksudnya bagaimana Pak? Cara menentukannya gimana? Maksudnya Bapak nggak tahu kaki ini harus kemana gitu atau gimana Pak? Pak Imam coba diperbarui lagi pertanyaannya Pak ya. Biar saya lebih paham. Maksudnya Bapak itu tidak tahu kakinya atau Bapak tidak tahu nama-namanya gitu. Kan di apa namanya? Di modul kan ada jelas tuh Pak ada 3 kakinya ya, guys. T1, T2 dan gate. T1, T2 dan gate. T1 itu yang ke setrum, T2 itu yang ke langsung ke mesin ke ininya ya ke apa? Ke dinamo atau ke retraktor atau langsung ke musuhnya ya. Gate. Coba Pak dijelaskan lagi pertanyaannya lebih spesifik biar saya paham ya. Menembak tidak izin kalau boleh memungkinkan di share juga skema gulungan dinamo mesin cuci Pak. Oh ya ya ya. Saya share sekarang langsung Pak. Jadi Bapak nggak bingung ya. Bapak Sirajudin. Nanti Anda boleh di screenshot atau Anda boleh diulang nanti video saya ya. EBC itu kemana Pak? Sebentar ya. Saya balas Pak Sirajudin dulu. Nih, seperti ini sederhana sekali Pak. Nah, kemudian C L S. Seperti ini ya Bapak Sirajudin. Bapak Sirajudin seperti ini. Di sini saya tulis di sini C ya Pak ya. C kemudian ini R ini S. Sederhana ya Pak ya. C R S. Jadi di sini cuma ada 2 gulungan Pak. Gulungan awal, gulungan akhir, gulungan awal, gulungan akhir. Gulungan awal jadi C, mana sih? Ini ya, pertemuan dari 2 gulungan itu adalah C. Oke, pertemuan dari dua gulungan itu adalah C. Ya, salah satu pangkalnya R dan S. Gitu aja, Pak. Gulungan mesin cuci ya, Pak ya. Sederhana sekali nih, Pak. Pak Sirajudin Pagatan. Jadi kalau misalnya Bapak
apa namanya, cara menyambung, cara mengetahui ini kalau misalnya ampernya tinggi biasanya gulungan ini bersatu nih Pak. Ini nggak boleh bersatu. Ini yang ini bersatu nih Pak. Ini nggak boleh. Caranya gimana? Jadi Bapak yang C kan ada dua nih Pak ya. Kan ada dua nih nanti. Ada dua kabel yang ke C. Ini Bapak lepas. Bapak lepas. Kemudian antara ini Pak titik R dan titik S ini Bapak ukur. Logikanya pada saat Bapak lepas itu harusnya nggak nyambung. Tapi kalau masih nyambung berarti masih ada yang bersentuhan antara titik primer dan sekunder. Sederhana ya Pak ya. Sederhana sekali. Di sini ada pertanyaan, teriak kakinya ada 3, emitor, basic, kolektor. Itu kemana aja kalau di modul? Oh, itu bukan teriak namanya Pak. Itu namanya transistor. Transistor ada 2, NPN dan PNP. Untuk lebih dalamnya saya kagak paham kalau transistor. Saya taunya teriak. Kalau teriak itu ada kakinya T1, T2, dan gate. Itu teriak. Teriak itu contohnya Bapak bisa cari di Google yaitu BT136 ya. BT13. Kalau transistor saya tidak begitu paham. Ya seperti itu ya Bapak Imam Muaisin. Bapak Sirajudin bagaimana Pak? Udah paham atau betul? Atau betul atau belum? Sudah paham atau belum? Betul belum Anda Pak Sirajudin? Bapak Sabar Ansori bertanya. Siap, wah mantap. Catat ya Pak ya. Bapak Sabar Ansori bertanya, Pak Andre kalau AC merek Saab oke. Belum dihidupkan blower dihidupkan putaran blower om muter lemah. Blower tidak mau connect ke outdoor. Mohon orang mengetahui kerusakannya, Trims. Mohon orang mengetahui. Coba di apa namanya? Disalin dan di ini lagi, Pak. Saya bingung. Saya bingung, Pak Sabar Ansori. Pertanyaan Anda saya bingung. Mohon orang mengetahui kerusakannya, Trims. Coba diulangi lagi, Pak, pertanyaannya. Kalimatnya, saya bingung, Pak Sabar Ansori ya. Nanti saya akan membantunya. Sudah di screenshot, wah gerakannya cepat. Pak Sirajudin cepat gerakannya ya, seret. Catat ya Pak, ilmunya langka itu Pak. Ilmu ini juga bisa Bapak pakai di dinamo mesin cuci, 1 tabung, 2 tabung, pengering, pencuci. Cuma pengering nanti agak dalam. Tapi Bapak tahu yang penting tahu dasarnya dulu lah. Maaf Pak, salah Bapak Imam. Ya Pak, silakan diperbarui lagi pertanyaannya apa gitu. Kalau NPN saya nggak paham, saya tahunya teriak. Teriak itu ya gate T1. Oke, seperti itu teman-teman. Saya bahas lagi tentang kapasitor Van Bell gearbox. Pernahkah Anda ketemu dengan mesin cuci? Sebentar saya bagikan dulu kali ya. Mohon cara mengetahui. Aduh, Pak Sabaran, sorry. Maksudnya apa nih Pak Sabaran, sorry ya, saya bingung. Assalamualaikum Pak Andre, waalaikumsalam. Kalau saya merasa problem dihidupkan putaran blower cuma muter lemah dan tidak mau connect ke outdoor, mohon cara mengetahui kerusakannya. Mohon cara. Oh, cara bukan ora. Iya, 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 Pak. Jadi pertama yang Anda lakukan adalah penggantian kapasitor, Pak. Kalau lemah seperti itu kapasitornya biasa bermasalah. Oke. Kapasitor fan indoor Anda bermasalah. Coba diganti dulu, Pak, atau Bapak bisa bypass dengan kapasitor ukuran 1 mikro. Jadi lebih hemat. Jadi Bapak cukup beli kapasitor 1 mikro aja. Seperti itu paling, Pak. Biasanya dengan putaran yang sudah kencang nanti outdoornya akan hidup. Biasa seperti itu. Kemudian Bapak juga harus pelajari cara saya mengganti resistor, mengganti transceiver dengan resistor. Kalau SAP itu kalau nggak salah berapa ya? Lupa saya. Ada di sini Pak. Di sini saya catat nih Pak. Di sini salah satu apa namanya? Salah satu postingan saya ada yang berjudul tentang AC dengan modal 500 perak itu tak Pak. Itu Bapak cari untuk AC SAP. AC SAP
Itu kodenya soalnya banyak banget data yang harus saya simpan di kepala. Jadi saya simpannya di laptop atau di catatan. Itu Bapak cari Pak. Jadi term simpannya diganti resistor. Kalau misalnya langkah pertama nggak gol ya Pak ya, baru langkah kedua yaitu term simpannya Bapak ganti dengan resistor. Seperti itu ya Pak. Kalau masih bingung silakan. Tapi praktek dulu Pak. Praktek dulu bingung tanyakan lagi gitu. Kita selesaikan kasus ini saya tuntun Bapak pelan-pelan. Kita sama-sama belajar. Ya Pak sabaran sorry ya. Semoga membantu ya Pak sabaran sorry. Oke teman-teman ketemu gearbox. Sekarang pertanyaan saya bagikan dulu ya. Maaf telat kuliahnya Mas Andre. Siap Pak Jiman. Oke bagi teman-teman yang baru hadir silahkan berikan love yang banyak ya. Berikan love yang banyak dan silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain ini merasakan manfaat. Wah Pak Mas Bill, mantau ya siap Pak Mas Bill. Gimana Pak Mas Bill, outdoor daikinnya udah AC daikin inverternya sudah gimana Pak Mas Bill? Sudah aman ya? Syukur alhamdulillah kalau sudah aman Pak Mas Bill. Pak Mas Bill kemarin sempat pisung sampai indoornya diganti ya. Oke Pak Andre, sama-sama Pak, sabaran sorry. Silakan nanti kalau nggak masih bingung dilaporkan lagi Pak ya. Komunitas. Pak Sabar Ansori ini pernah jadi outdoornya langsung indoornya diganti sama dia. Indoornya diganti sama Pak Sabar Ansori. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah Pak Mas Bill ya. Pak Mas Bill ini outdoor jadi AC daikin inverter kerusak keluhannya outdoornya belum dapat hentori kepala las kaleng yang 2 api. Jadi Bapak Mas Bill ini ketemu AC Daikin inverter ya. Tapi outdoornya mati hidup. Udah diganti termis sama dia, udah diganti apa? Termis apa aja diganti saya lupa. Termisnya diganti. Kemudian diisi preon, dicek pakai error ya Pak ya. Dicek pakai kode error. Kagak ada kode errornya. Akhirnya dia bingung. Dan dia bertanya sama saya. Dan saya berikan solusi dengan modal 500 perak. Ya Pak Mas Bill ya. Dengan modal 500 perak AC-nya sudah terkendali. Sederhana teman-teman ya. Yang penting teman-teman belajar dan dicatat. Indoor diganti loh. Iya indoor diganti ya Pak ya. Iya benar. Indoornya diganti juga sama Bapak Mas Bill nih. Sampai puyeng dia tuh. Sampai video yang masuk ke saya tuh sampai 3 biji ya Pak ya. Sampai video yang masuk ke saya tuh sampai 3 biji itu. 3 video itu. Ayo teman-teman silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Agar apa namanya? Komunitas. Agar ilmunya menyebar dengan efektif. Jadi akan indah kalau kita suka berbagi ilmu. Orang yang suka berbagi ilmu, rezekinya juga akan mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Sambil saya bantu. Hanya mau dikasih perak, Pak. Mantap, Pak Mas Bil. Hanya mau dikasih perak, Pak. Berarti bukan hoak ya, Pak ya? Soalnya banyak yang bilang hoak loh, Pak Mas Bil banyak banget yang bilang hoak. Berarti nggak hoak ya, Pak ya? Soalnya banyak yang bilang hoak Pak Mas Bil. Kalau Anda mah sudah masuk grup jadi Anda udah paham. Tapi banyak yang bilang ilmunya Andre Tatum itu hoak. Ilmunya Andre Tatum itu tidak benar.
pasti Pak Mas Bil pasti pernah pernah ini ya, apa namanya, pernah mendengar ya, bahwa wah Pak, ilmunya Andre Tatum itu hoak, tukang as Indonesia. Ini bagus nih. Hanya modal 300 perak tuh Pak Mas Bil sudah sembuh AC Daikin inverternya. Jadi apa namanya teman-teman? Setiap manusia pasti ada apa namanya, pro dan kontra. Itu sudah rumusnya seperti itu, setiap manusia. Anda juga seperti itu teman-teman. Anda hidup di dunia ini pasti ada yang pro dan kontra, ada yang suka dengan Anda dan sebaliknya. Langkah yang harus Anda lakukan adalah Anda cukup abaikan saja orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kalau kita urusin terus-menerus, nanti yang terjadi adalah urusan kita terbengkalai. Yang penting kita niat baik, kita nggak merugikan orang lain, lakukan saja. Apalagi kalau sudah ada buktinya, sudah ada yang merasakan. Jadi nggak perlu Anda otot-ototan, maksudnya saling menyalahkan, nggak perlu teman-teman. Itu buang-buang energi, buang-buang waktu. Kemungkinan dia nggak disolder jadi bermasalah. Siap Pak Mas Bill, silakan disimpulkan sendirilah apa yang terjadi di dalam AC Anda. Kemudian Anda catat. Fungsinya kan, fungsi dari saya share ilmu adalah ilmunya itu nyampe ke orangnya. Itu aja sebenarnya. Jadi Anda apa namanya, Anda catat dan nanti bisa dipakai untuk kasus-kasus setelah ini. Jadi nanti kan Anda bakal ketemu kasus lagi. Semakin banyak kasus Anda, makin mahir Anda. Itu kuncinya kalau di dunia teknik. Kalau Anda cuma berkecimpung di dunia nyuci AC aja, ya Anda pandainya ya nyuci doang, nyuci AC. Tapi kalau Anda sudah lompatnya kemana-mana, nah nanti kan Anda semakin lama semakin mahir. Dan jangan lupa dicatat setiap ilmu yang disampaikan. Ilmu yang didapat catat, ilmu yang dapat catat. Kalau perlu kayak saya nih, saya punya buku sendiri teman-teman. Saya punya buku sendiri ya. Saya punya buku, selalu saya catat setiap ilmu yang dapat, saya catat. Kemudian saya share saya catat, lalu kemudian saya share ke teman-teman. Jadi nggak berhenti di saya gitu. Saya share seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi bapak punya buku ya. Bapak harus punya buku. Bapak tulisin judulnya yang gede, Andre Tatum gitu. Jadi Anda jadi ingat saya, Andre Tatum gitu ya. Punya buku. Terus teman-teman, fanbel sudah gearbox. Anda pernahkah Anda, aduh, sinyalnya aman kan nih teman-teman? Saya kok ngerasa sinyalnya jelek ya. Jadi pernahkah Anda ketemu dengan mesin cuci satu tabung, kemudian pada saat ngeringin bunyinya geluduk-geluduk, bunyinya keras gitu. Pernahkah Anda bertemu dengan seperti itu? Silahkan direspon ayo. Pernahkah Anda ketemu mesin cuci satu tabung pintu atas pada saat ngeringin ya? Kita bicara pada saat ngeringin, kemudian mesin cucinya besar banget, weng 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 gitu. Pernahkah Anda seperti itu? Ayo coba direspon teman-teman. Kalau Anda respon, jadi saya bisa membantu menyelesaikan sebenarnya kasusnya apa gitu. Tapi kalau Anda tidak merespon, berarti Anda tidak pernah ketemu. Jadi akan sulit teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau saya pernah dan sering malah. Pak Andre, nah ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Satria Ali ya. Pak Andre tolong jelasin dong apa itu AC inverter low watt standar. Masih awam Pak Andre. AC inverter low watt standar. Jadi sederhana sebenarnya Pak Satria Ali. AC inverter ya AC yang sistemnya inverter. Jadi yang menggerakkan kompresornya itu bukan AC tapi DC Pak Satria Ali.
Low watt itu watt rendah. Jadi wattnya rendah, Pak. Jadi AC inverter low watt. Standar saya bingung, Pak. AC udah inverter low watt standar. Tapi setahu saya kalau AC inverter itu AC yang digerakkan oleh tegangan DC, Pak ya, bukan AC. Jadi itu kompresor, kita bicara kompresor, kompresornya itu tidak bisa kita tes secara langsung menggunakan kompresor setrum AC. Jadi dia harus pakai setrum DC, Pak. Seperti itu ya. Semoga membantu ya. Jangan dipikirin, Pak, jangan pusing-pusing. Intinya Bapak tahu aja AC inverter, AC yang dikerjakannya. AC inverter adalah AC yang pakai tegangan DC bukan AC, Pak ya. Orang yang membagikan, nah ini bagus nih Pak C nih. Pernah mesin cuci saat mengeringkan suara berisik. Nah, Bapak C pernah. Jadi seperti ini ya Bapak C. Young Evolution. Mesin cuci pada saat mengeringkan suara berisik. Jadi kalau kita bertemu dengan mesin cuci pada saat mengeringkan ya. Pernah Pak jadi globak. Jadi goblak pastinya terus mati, mengulang dan terus begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita ketemu dengan mesin cuci pada satu tabung pada saat kita ngeringin itu bunyi yang krok 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 bunyi keras. Mungkin maksudnya perbedaan antara AC inverter, AC lewat dan AC standar. Oh, ya ya ya. Pak Kimban. Ya ya ya. Terima kasih Pak Kimban atas bantuannya. Nanti saya akan bantu jelaskan ya Pak Kimban ya. Sehat Pak Kimban? Mantap nih orderannya Pak. Ini mah guru saya nih teman-teman. Saya bantu, ya jadi seperti ini teman-teman. Kalau Anda bertemu dengan mesin cuci yang pengeringnya berisik ya pada saat dinyalakan. Pada saat ngeringin ya. Masalahnya adalah di laher pengering. Jadi kalau kita tahu di dalam pengering itu ada laharnya teman-teman. Di dalam gearbox itu ada laharnya dan laharnya itu untuk yang ngeringin dia satu arah aja, dia nggak bolak-balik. Secara kita tahu kalau untuk lahar kan bolak-balik dia kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau lahar kan seperti itu. Kalau untuk AC ini, AC inverter ini, AC inverter. Kalau untuk mesin cuci satu tabung ini, dia laharnya cuma searah, dia nggak bisa bolak-balik. Itunya saja yang Anda ganti teman-teman. Caranya bagaimana? Anda tinggal bongkar saja laharnya, oke? Anda tinggal bongkar saja laharnya, itu harganya kalau nggak salah 20 sampai 30 ribu rupiah. Laher untuk mesin cuci satu tabung bagian pengering. Jadi Anda tidak perlu ganti gearbox seset. Kadang ada yang bilang ganti gearboxnya seset gitu. Boleh-boleh aja terserah Anda, tapi kalau saya selalu mencari cara gimana agar bisa hemat. Bisa hemat. Selalu kelas LC. Ada yang bertanya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Anda masalah cuma di lahar aja. Jadi jangan diganti yang banyak-banyak. Diganti yang ringan saja. Kemudian pertanyaan saya bantu mungkin Pak Kimban. Apakah betul Pak Satria Ali pertanyaan seperti itu? Jelasin apa itu AC inverter low watt dan low watt. Saya coba bantu jelaskan ya Pak Satria Ali dengan kemungkinan dari Pak Kimban. Jadi pertanyaan Anda adalah apa itu AC inverter, apa itu AC low watt dan apa itu AC standar. AC inverter adalah AC yang digerakkan oleh motor DC ya, Pak. Bapak siapa namanya? Bapak Satria Ali ya. AC inverter adalah AC yang digerakkan oleh setrum DC. Jadi dia ada rangkaian inverternya, Pak. Ada rangkaian inverternya di modul outdoor. Itu ada rangkaian inverternya yang fungsinya untuk menghidupkan kompresor di outdoor. Paham ya, Pak ya? Kemudian yang kedua, AC low watt. AC low watt adalah AC yang wattnya rendah. Low watt, wattnya rendah. Wattnya rendah, biasanya kalau wattnya rendah, otomatis dinginnya juga kurang. Dinginnya kurang. Yang tadinya kalau AC standar kan bagus dinginnya nih, 100%
Kalau lowat biasanya berkurang 30% sampai 25%. 20 sampai 30% Pak berkurangnya. Itu AC lowat. Biasanya selalu seperti itu Pak. Freonnya boros, dinginnya juga kurang. Kemudian AC standar. AC standar ya AC yang Bapak tahu-tahu yang pertama kali keluar itu AC. Eh, jadi pernah Bapak AC-AC model dulu itu kan AC-nya dinginnya dingin banget Pak. Tapi wattnya besar. Wattnya besar. Akhirnya boros listrik. Seperti itu ya Pak Satria Ali. Bagaimana Pak Satria Ali sudah paham? Pak Jiman bertanya. Silakan direspon ya Pak. Pak siapa nih? Pak Satria Ali. Pak Jiman bertanya. Mas, saya pernah menangani kasus AC LG indoor buat sarang kelelawar. Oke. Udah saya cuci bersih dan saat saat tek remote. Oh, saat saya remote kan kali ya. Nggak mau hidup. Tek manual pun paham Pak. Ah, mantap. Oh, dibagikan. Nah, seperti itu ya Pak Satria Ali, silakan dibagikan. Ayo teman-teman silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain ya agar ilmu ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Share, share, share dibagikan. Jadi teman-teman akan dapat pahala. Tak ada efeknya, oke. Saat steker tak cabut dan saya tanyakan ada suara tit tapi power nggak hidup. Oh, oke, oke. Ini masalahnya Pak Jiman ada di power supply Anda yang ngedrop. Oke, Pak Jiman, biasanya ada power supply Anda ngedrop. Yang pertama dilakukan cukup sederhana Pak Jiman, yaitu Anda solder ulang semua titik yang ada di elko, titik yang ada di power supply. Kalau Anda nggak tahu power supply, solder aja semuanya dah, kecuali bagian IC. Ya, Pak Jiman pertama itu solder semuanya. Langkah yang kedua, Anda jangan lupa pakai bensin. Disikat pakai bensin, kuas pakai bensin ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda ganti elko yang mencurigakan. Biasanya elkonya udah ini Pak, udah ngedrop. Elko adanya di mana? Elko Anda cari di sejalur dengan arus 220. Jadi arus 220 nih kan ke trafo. Nah, sebelum itu kan ada elko tuh Pak, itu diganti. Kemudian setelah trafo itu juga diganti. Itu aja dulu Pak. Kalau Anda benar-benar pemula banget, nggak tahu elektronik, nanti biasanya sembuh kembali Pak. Seperti itu ya Pak Jiman. Bagaimana Pak Jiman sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Kalau paham silahkan direspon seperti Bapak Satria Ali ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Anda ketemu dengan mesin cuci yang pada saat ngeringin, oh, pada saat ngeringin tuh bunyi berisik banget. Ada lagi nih. Pak Sirajin bertanya, tanya ketiga, oke lanjut. Apakah normal oli kompresor AC masuk ke pipa-pipa arah ke indoor? Bagaimana membersihkannya? Oh, kalau normal tidaknya, yang jelas ini normal oli kompresor naik ke indoor, arah ke indoor. Kalau bahas dia sedang aktif, Pak, AC sedang aktif, itu memang oli itu lari ke indoor. Oli itu memang lari ke indoor, Pak. Kalau bahas AC yang sedang berjalan ya, sedang running itu memang lari ke indoor. Cuma biasanya kalau udah kebanyakan, kita bicara kebanyakan Pak, bukan 10%, 20%, udah kebanyakan, udah mendekati 100%, olinya udah sebagian ada yang di indoor, itu biasanya dinginnya kurang. Dinginnya kurang Pak. Tapi kalau masih sedikit 60% ke bawah lah, itu biasanya aman Pak. Itu pertanyaan pertama ya Pak ya. Yang keduanya bagaimana cara membersihkannya? Sederhana, Bapak tinggal masukkan metil ya. Masukkan metil ke sistem, kemudian Bapak dorong pakai LPG. Oke. Atau pakai freon, pakai kompresor AC 1 PK. Jadi kan gede itu tendangannya. Seperti itu ya Pak. Pak Sirajudin. Semoga Anda paham. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Saya lanjut lagi. Kalau kita ketemu dengan mesin cuci yang mesin cuci yang berisik, Anda cukup ganti laharnya aja. Jangan diganti yang lain-lain. Nanti Anda boros. Itu saran saya. Pak Jiman, oke Trin, paham Mas Andre sedikit banyak ngerti ilmu elektro. Mantap sekali Pak
Pak Jiman, mantap sekali. Itu masalahnya hanya di sekitar power supply itu Pak ya, Pak Jiman ya. Masalahnya sekitar power supply itu Pak, bukan yang lain. Silakan dicatat ya Pak Jiman ya. Kemudian gearbox Anda udah seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ketemu yang udah pada saat kita putar itu berat banget, itu sudah nggak bisa di ini lagi teman-teman. Silakan diganti saja gearbox yang baru kalau memang masalahnya bukan di situ. Jadi masalahnya pada saat kita putar pakai tangan, gearbox mesin cuci satu tabung ya. Ambil itu berat banget, itu Anda tidak perlu dibongkar-bongkar, udah cukup diganti itunya aja. Itu susah memang teman-teman, susah sekali. Selanjutnya kita ketemu dengan retaktor atau motor drain. Motor drain ya. Saya akan mengajari teman-teman cara mengecek motor drain. Jadi cara mengecek motor drain itu gampang sekali teman-teman. Saya sama saja dengan Anda mengecek lampu kulkas atau lampu ini nih teman-teman. Lampu apa namanya? Atau lampu bohlam. Kan di retraktor itu kabelnya dua ya, atau selenoid pembuangan mesin cuci. Itu kan kabelnya dua ya. Itu Anda kupas kabelnya, Anda masukin, bikin colokan baru seperti ini ya. Anda gabung kabelnya bolak-balik juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Terus Anda colokin ini pangkalnya, colokin ke PLN, thread. Kalau memang mesinnya apa namanya retraktor Anda atau selenoid pembuangan Anda bagus, itu dia bakal narik teman-teman. Tet, kelek, dia bakal narik. Tapi kalau nggak bagus, nggak hidup, nggak sehat, dia pasti nggak bakal narik, dia malah pulang lagi. Atau nggak ada reaksi sama sekali. Sederhana, sesederhana itu teman-teman. Jadi sebenarnya ilmu teknik itu sederhana. Itu yang bikin pusing tuh diri Anda sendiri sebenarnya. Jangan pusing, harus harus fokus, jangan sepaneng. Kalau Anda sepaneng nanti sepertinya jadi pusing. Oke, seperti itu. Kemudian retaktor sudah. Retaktor. Kemudian selanjutnya seal pembuangan. Ya. Jadi kita ketemu kalau Anda ketemu mesin cuci, dia nggak mau ngebuang air, airnya sudah narik padahal teman-teman ya. Retraktor atau selain pembuangan udah narik, udah narik. Siap, berarti penyebab tidak dingin adalah oli itu Pak, karena sudah terlalu lama. Siap, betul. Betul sekali Pak Sirajudin. Saran saya dibersihkan dahulu, nanti kalau udah bersih baru Bapak pasang seperti semula. Oke ya Pak ya. Seperti itu. Sekedar informasi juga untuk teman-teman. Jadi saya sudah punya kelas online ya. Jadi saya sudah punya kelas online. Kelas online yang saya buat ini adalah untuk teman-teman yang masih pemula banget di dunia, baik dunia apa namanya nih, dunia kulkas, AC atau mesin cuci. Jadi saya fokus ke 3 titik ini. Jadi ke 3 titik ini saya fokusin mendidik orang yang tadinya nggak bisa AC, nggak bisa kulkas, nggak bisa mencuci, jadi dididik. Nah, kelas online-nya sudah saya buka. Jadi kalau teman-teman ada yang mau apa namanya mau bingung atau mau bergabung tinggal japri atau bisa info. Bisa info mau kalau ikut kelasnya ya. Oke, motor drain ya. Retraktor atau motor seal pembuangan. Jadi kalau Anda ketemu dengan mesin cuci yang eh, pembuangannya nggak bisa, pembuangannya nggak lancar ya. Jadi padahal airnya udah narik teman-teman. Airnya udah narik. Airnya sudah selenoid pembuangannya udah ketarik tapi airnya nggak keluar-keluar. Itu biasanya masalahnya di mana Mas Andre? Itu masalahnya di seal pembuangan aja teman-teman. Seal pembuangan. Jadi Anda tinggal buka sealnya ya. Anda buka sealnya, kemudian Anda bersihkan. Karena kalau misalnya nggak keluar, biasanya sealnya nggak harus sobek. Sealnya nggak sobek, cuma kotor aja. Tinggal dibersihkan, kemudian dipasang kembali. Dipasang kembali, biasanya masalahnya selesai. Itu bahas seal pembuangan teman-teman ya. Kemudian yang terakhir modul. Ini memang agak berat kasus ini. Modul ini adalah penyakit yang
Anda harus tahu elektronik dulu, teman-teman. Kalau ilmu modul tuh Anda harus tahu elektronik dulu. Yang pertama mati ya, yang pertama kasus yang paling mudah ya mati total. Mati total, kemudian Anda harus banyak-banyak banyak-banyak catat kasus. Jadi Anda punya buku, Anda buat buku seperti ini, teman-teman ya. Oke, terima kasih love-nya, Pak. Anda punya buku seperti ini, Anda catat, Anda harus punya buku ya, punya buku catatan, terus eh, Anda tulis kasus, solusi. Jadi setiap kasus yang Anda dapatkan, entah itu di Facebook, entah itu di lapangan, entah itu di YouTube, entah itu di mana pun, Anda catat masalahnya apa, solusinya apa. Karena Anda mulainya dari nol, dari pemula. Dan apalagi elektronik paling puyeng. Tapi saya nggak bahas puyengnya, saya bahas Anda bisanya. Anda pasti bisa kalau Anda mau belajar dan belajar. Catat solusinya, masalahnya apa, solusinya apa dicatat. Nanti dengan sendirinya Anda akan mempunyai banyak sekali kosakata, banyak sekali daftar pustaka, banyak sekali solusi. Jadi kalau Anda ketemu masalah A, Anda udah punya jurusnya, tinggal dikonversikan. Anda punya masalah B, Anda udah punya jurusnya, tinggal dikonversikan dan seterusnya. Sangat mudah, teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, sangat 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 amat sangat mudah. Asalkan teman-teman hmm, mau belajar dan belajar. Saya juga elektronik masih belum belum masih ya masih 50% ke bawah saya di ilmu elektronik. Tapi eh, bisa menyelesaikan hampir dari 10 kasus hampir 8 kasus. Seperti itu teman-teman. Silakan ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Sambil kita kalau nggak ada pertanyaan berarti saya bisa menutup live streaming kali ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya bisa menutup live streaming kali ini. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Satu orang saya berikan kesempatan bertanya 100 kali ya. 100 kali bertanya Anda. Jadi Anda tinggal bertanya nanti saya jawab. Satu orang diberi kesempatan 100 kali bertanya. Temanya bebas. Seperti itu teman-teman ya, modul gak ada lagi masalah apa lagi teman-teman. Sangat sederhana. Yang penting Anda belajar, belajar dan belajar. Uh, jangan pernah berpikir instan. Jadi Anda dalam dunia teknik, Anda sedang belajar itu jangan pernah berpikir instan. Semua itu butuh proses, teman-teman. Bayi lahir dia harus bisa jalan kaki dulu, baru dia bisa berlari. Dia harus bisa apa namanya? Harus bisa makan, harus bisa berdiri tegak dan sebagainya. Jadi semua itu butuh proses, baru dia bisa berlari, baru kemudian dia kelas 1 SD, kelas 2 SD dan sampai dia kelas 6 SD, SMP, SMA, kuliah, dan bekerja. Semua itu butuh proses, teman-teman. Begitu juga dengan ilmu teknik. Anda kalau mau pintar ya Anda belajar. Dan dicatat semua ilmu-ilmu yang ada. Nanti Anda bakal pintar dengan sendirinya. Seperti itu teman-teman. Ayo silakan ada yang mau bertanya nggak? Silakan ditanyakan apa yang mau Anda bertanya silakan. Ditanyakan. Mumpung saya sedang live. Pak Satria Ali bertanya. Ini bagus nih Pak Satria Ali nih. Pak Andre, CSR nomor kulkas, oh pakai paham. Saya semuanya connect ke body ketika dites. Tandanya apa Pak? Tandanya kompresor Anda sudah tidak bisa dipakai lagi Bapak Satria ya. Tandanya sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau kita ketemu kompresor, teman-teman entah itu kompresor AC, kompresor kulkas, entah itu AC 1 PK, setengah PK, 2 PK, 3 PK ya, 2 PK setengah. Kita ketemu dengan kompresor itu, kita ukur CRS. C ketemu body nyambung. R ketemu body nyambung. S ketemu body nyambung. Bagaimana kalau seperti itu? Itu menandakan
kompresor Anda sudah tidak layak pakai. Sudah tidak bisa dipakai. Karena kalau Anda Anda colokin, Anda pegang bodinya pasti Anda kesetrum. Jadi nggak bagus, jangan dipakai. Nanti Anda akan capek sendiri. Sudah saatnya diganti yang baru. Biasanya sebabnya karena maksudnya kulkas ini pernah rusak, mungkin pernah rusak. Kemudian diisi freon dan tidak diperbarui olinya. Seperti itu. Jadi konslet. Pak Jiman bertanya. Nyukanya. Pak Jiman bertanya, saya pernah mengisi freon kulkas, tapi belum tahu pasti tekanan freon untuk kulkas. Terus mengisi freon kan pakai pentil, oke? Terus cara jepit terakhirnya gimana, Mas? Saya pernah mengisi freon kulkas, oke. Tapi belum tahu pasti tekanan freon untuk kulkas. Terus mengisi freon kulkas. Pakai pentil, terus cara jepit terakhirnya bagaimana, Mas? Siapa? Bapak ngisi freon kulkas, kemudian yang jepit siapa Pak pada saat itu? Atau Bapak apa yang Bapak lakukan? Coba Pak Jiman dijelaskan ke saya Pak Jiman. Bapak pernah ngisi freon kulkas, oke. Kemudian Bapak langkah finishingnya Bapak apakan itu Pak? Coba saya tanya kembali ke Bapak. Bapak pernah isi freon kulkas apa pernah melihat orang isi freon kulkas Pak? Nanti saya bantu Anda menyelesaikan kasus segel terakhir ya. Jepit terakhir. Ayo Pak coba dijelaskan ke saya. Bapak itu ngisi freon kulkas, oke. Terus langkah terakhir yang Bapak lakukan apa pada saat itu? Atau Bapak pernah melihat orang servis kulkas, isi freon kulkas seperti itu Pak? Pak Satria Ali. Betul Pak, saya sering kesetrum. Sering setrum. Nggak apa-apa Pak Satria Ali. Apa namanya refleksi ya? Itu namanya lah Bapak lagi refleksi. Setahu saya tukang AC Pak atau tukang kulkas atau tukang mesin cuci itu kalau nggak kesetrum bukan tukang AC itu. Kalau nggak kesetrum nggak jatuh. Saya sudah berkali-kali jatuh dari tangga. Saya juga sudah berkali-kali kesetrum. Iya nggak Bapak Ali? Bapak Ali sering nggak seperti itu? Lagi ngisi freon, lagi ngecek sesuatu, entah itu unit AC, unit kulkas, itu sih kesetrum. Pernah nggak seperti itu? Dan kesetrum itu bukan cuma sekali aja Pak, berkali-kali. Betul nggak teman-teman yang lain? Iya nggak? Kita kesetrum itu seperti apa ya? Seperti hal yang biasa gitu. Kayak kita lagi ngecek indoor AC, tahu-tahu kita pegang evap kesetrum. Kemudian kita ngecek outdoor kesetrum. Sering banget Pak. Iya kan seperti itu ya Pak Ali ya. Jadi setrum itu adalah hal yang sudah biasa buat kita. Tadi udah semacam. Tapi saran saya ke bapak-bapak, Anda ada semua yang menyaksikan live saya kali ini. Caranya sederhana untuk eh, kita bicara ini ada strumnya lah. Walaupun kita nggak tahu nih ada strumnya, kita nggak bawa test pen. Anda yang pertama dilakukan adalah ini kita bicara ini adalah pipa AC ya. Anda megangnya jangan seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini megangnya. Nah, kalau megangnya seperti ini, nanti eh, titik tingkat alhamdulillah nyala berkat. Eh, kalau misalnya Anda seperti ini, tingkat ke apa namanya nih Pak? Tingkat kaget ya apa namanya? Tipe sensitivitas kulit Anda tuh lebih kuat daripada seperti kalau seperti ini dia kayak mencengkram gitu Pak. Kalau kayak gini enggak. Pak Mas Bil. Sering setrum.
Sering sampai jatuh dari tangga. Sama kita Pak, sama. Saya juga seperti itu Pak. Jatuh itu udah hal yang jatuh setrum itu udah sering saya Pak. Bapak Sirajudin bertanya lagi ya. Gimana cara menentukan besaran kapasitor untuk sebuah dinamo atau kompresor? Kalau ini Bapak patokannya adalah dengan database atau data. Bapak Bapak harus punya data Pak. Kalau ini bicara pengalaman, ya Pak ya. Bicara pengalaman, bicara data. Maksudnya ini semuanya ada datanya Pak. Jadi kita nggak asal gitu. Cuma Bapak saya akan kasih sekarang saya akan kasih Bapak patokan. Gimana cara menentukan besaran kapasitor untuk sebuah dinamo? Untuk sebuah. Gimana cara untuk si dinamo atau sekarang saya bicara dinamo dulu Pak ya. Dinamo pengering itu umumnya adalah 4 mikro sampai 6 mikro. Ya, dicatat ya Pak ya. Dinamo pengering itu umumnya 4 mikro sampai 6 mikro. Dinamo pencuci itu umumnya 10 sampai 14 mikro. Oke, Bapak bebas bisa. Wah, kok jadi ingat kemarin cleaning AC setrum di outdoor. Iya Pak Hari, hati-hati Pak Hari. Kesetrum di outdoor ya. Emang setrum itu adalah hal yang biasa buat teman tukang-tukang AC itu udah hal yang biasa. Saya sampai di mana tuh ya? Iya, Pak siapa nih? Pak Sirajudin. Seperti itu ya Pak Sirajudin. Kalau pencuci itu normalnya di 10 sampai 14 mikro. Bapak bisa kasih 10 dulu, kalau kurang cocok bisa kasih 12 gitu. Seperti itu Pak ya. Kemudian kompresor AC. AC itu untuk setengah PK Pak. Setengah PK itu 15 mikro ya. Setengah PK itu 15 mikro. 3/4 PK itu 20 mikro. 1 PK itu 25 mikro. Juga ada yang 30 mikro Pak. Kemudian 1,5 PK itu 35 mikro dan 2 PK itu 40 mikro. 2 PK itu 40 mikro. Seperti itu ya Pak ya. Ini ada yang bertanya. Oh, seperti itu ya Pak Sirajudin, Anda harus punya data Pak. Anda harus punya data, jadi nggak bisa kira-kira. Pak Jiman bertanya, ngisi freon kulkas sendiri Mas, tekanan sampai 15 udah. Nah itu ada tahu tekanannya tuh Pak. Udah dingin, tapi saat terakhir pentil tidak saya jepitkan, bocor lagi Mas Andre. Terus cara jepit terakhirnya gimana gitu Mas Andre? Oke. Berarti Bapak kemarin yang bertanya ada orang yang kemarin bertanya seperti ini sama saya Pak. Cuma saya nggak tahu Bapak atau bukan ya. Ada dua caranya Pak. Yang pertama Anda pakai kapiler 0,28 atau 0,26 ya. Jadi Anda jangan pakai pipa, pakai kapiler 0,26 atau 0,28. Jadi kapiler dulu, pentil dulu, habis pentil baru kapiler ya. Baru kapiler baru ke kulkasnya. Jadi kalau pada saat segel, kapilernya yang Bapak potong. Ya Pak ya, kapilernya Bapak potong, kemudian Bapak segel, Bapak las. Seperti itu ya Pak. Jadi jangan pipa ntar Bapak sulit. Nyegelnya sulit. Kalau kapilernya dipotong, insya Allah berhasil. Itu cara pertama. Cara yang kedua, Bapak tidak usah pakai kapiler, tapi Bapak mau nggak mau tinggalkan. Nah, jadi pentilnya nggak usah dipotong, nggak usah dipapain, Bapak tinggalkan saja di dalam. Seperti itu ya Pak Jiman, apakah sudah paham dengan jawaban saya? Silahkan direspon. Kemudian untuk teman-teman yang baru hadir, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain merasakan manfaatnya. Agar ilmu ini menyebar dengan sempurna. Dan mengurangi pengangguran. Bukan Mas. Apa saya bingung nih Pak. Cara jepit terakhirnya gimana gitu Mas. Terus gimana? Sudah paham atau betul nih sudah paham atau belum nih Bapak Jiman solusi dari saya Pak Jiman? Ayo coba direspon. Paham atau belum paham dengan solusi apa yang saya sampaikan barusan? Coba dijelaskan Pak Jiman.
Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya sampai di mana tadi ngomongnya? Pak Sirajudin Pakitan. Ya, mah bagus, bagus. Dicatat ya Pak Sirajudin. Dan tanyakan apa saja yang Anda belum tahu mumpung saya sedang live. Seperti itu ya teman-teman ya. Wow, jadi ingat kemarin cleaning AC kesetrum di otor. Ya, kalau saran saya Bapak Hari ya pada saat nyuci itu Anda cabut colokannya. Kita nyari amannya aja lah. Oh iya, kalau kita membagi, saya jadi ingat, kalau kita membagikan kepada teman-teman yang lain, otomatis kita memberikan ilmu kepada teman-teman yang lain, oke? Kalau kita memberikan ilmu teman-teman yang lain, teman-teman yang lain yang kita berikan ilmu tuh akan tambah pintar, tambah bisa. Secara tidak langsung kita mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Saya fokusnya ke Indonesia dulu dah, kalau luar negeri mah jauh. Jadi Anda sudah berpartisipasi untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Logikanya kalau orang semakin pintar kan, oke Mas, Trims paham, siap, mantap Pak Jiman. Semoga bermanfaat ya Pak Jiman, jangan lupa dicatat. Otomatis kalau orang Indonesia pada pintar-pintar, secara langsung orang yang pada Indonesia itu eh, gak ada yang menjadi pengangguran, jadi pengacara, pintar gitu lah ya. Saya dan teman di samping sempat bingung, ini Pak Andre makanannya apa kok cerdas amat. Saya masih belajar Pak Sirajudin. Saya masih belajar. Saya juga masih jauh jauh dari sempurna Pak, apa namanya, Pak Sirajudin ya. Saya masih sama seperti Anda. Saya masih belajar. Oke, ini gimana caranya nih? Sebentar teman-teman. Sebentar dulu. Tadi Bapak itu bertanya tadi. Astaga, ada. Pandai tolong diulang masalah mikro tadi ukuran berapa aja. Ya, siapa? Jadi untuk kapasitor, bentar. Jadi untuk kapasitor ya Pak ya. Oh, ini ada komen. Sebentar, nih siapa yang komen nih? Pak Rajab. Mana Pak Rajab hilang ya? Oh, suaranya udah mantap. Jadi kapasitor untuk pengering adalah normalnya di 4 mikro sampai 6 mikro ya Pak Satria. Kapasitor pengering mesin cuci normalnya di 4 mikro sampai 6 mikro. Kalau 4 mikro nggak bagus, Anda coba 5 mikro. 5 mikro nggak bagus, Anda coba 6 mikro. Seperti itu ya. Pengering 4 sampai 6. Pencuci normalnya di 10 sampai dengan 14 mikro. Pencuci. Ya Pak Satria, pencuci normalnya di 10 sampai 14 mikro. Kemudian kapasitor AC, saya bicara AC ya. AC itu setengah PK itu Anda 15 mikro. Kapasitor AC setengah PK 15 mikro. Kapasitor AC 3 per 4 PK itu 3 per 4 PK itu 20 mikro. Oke, 20 mikro. Kemudian 1 PK itu 25 mikro. Ada juga 1 PK yang 30 mikro ada. Itu yang watt besar biasanya. Kemudian 1,5 PK itu 35 mikro dan 2 PK itu 40 mikro. Seperti ya, Pak Satri Ali. Kalau Anda belum paham, Anda bisa nanti videonya kan bisa diulang. Bisa di-download juga, Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Udin Bayi. Bos. Waduh, telat. Iya, Pak, telat. Nanti bisa diulang lagi kok, Pak ya. Daikin standing floor 5 PK, oke. Sering mati di outdoornya, oke. Indoor hidup di restart jalan setelah 2 minggu kumat seperti itu lagi sampai ditukar SRT tetap aja masih blanking di modul outdoor. Biasanya yang sering sakit seperti itu apa khususnya standing floor daikin. Oke.
Langsung saja Pak, saya sekarang tanya dulu ke Bapak Udin Bae ya. Bapak Udin Bae itu AC Daikin standing. Oh iya, langkah pertama Bapak cukup, biasanya masalahnya di teremis pipa itu Pak. Masalahnya di teremis pipa aja. Bapak Bapak Udin Bae masalahnya di teremis pipa aja. Kemudian eh, apa namanya? Apa namanya nih? Masalahnya di teremis pipa aja, tapi kalau Bapak mau coba silakan Bapak coba dengan menggantikan dengan ukuran resistor Pak. Teremis pipanya diganti resistor ukuran 22 kilo ohm atau 15 kilo ohm atau 10 kilo ohm. Itu seperti itu Pak ya. Tinggal diganti aja dulu. Bapak coba dulu 22, enggak 15 dulu. Bapak coba beli resistor 15 kilo ohm, kemudian Bapak pasang ya. Pakai solder ya Pak, term sipanya dibuang, diganti itu. Nah, itu biasanya sembuh Pak. Jadi Bapak coba 15 kilo ohm, 22 kilo ohm, dan 10 kilo ohm. Jangan lupa disolder. Eh, Kalau harganya itu resistor itu harganya Bapak bisa tanya sama Mas Bil Awit nih di sini. Ya Mas Bil Awit harganya itu 200 perak, 200 perak sampai 300 perak Pak satu biji. Jadi kalau beli Bapak punya uang 1000 itu dapat 3 biji. Murah sekali Pak Udin Baik. Bagaimana Pak Udin Baik? Apakah sudah paham? Silahkan direspon ya. Pak Jiman, cuma saya masih penasaran Anda asal dari mana. Saya dari Purwokerto, Jawa Tengah, Pak Jiman. Bapak sama kita sama-sama Jawa Tengah ya. Makanya yang manis-manis ya. Kita sama-sama makan yang manis-manis Pak Jiman. Pak Istego saya baru telat ya Pak telat. Silakan di ini aja Pak Husaini. Ditanyakan apa aja ya Pak. Bapak catat apa yang mau ditanyakan sambil nunggu saya lagi ngomong. Bapak catat apa yang ditanyakan. Kemudian kalau udah banyak, saya beri kesempatan Anda 100 pertanyaan, satu orang itu saya kasih kesempatan 100 pertanyaan. Jadi Bapak bebas. Mau bertanya apa aja bebas. Bang Pen bertanya. Bang mau nanya sebentar. Bang mau nanya AC kalau lama tidak pernah dinyalakan. Pak Mualim nyimak, siap Pak Mualim, selamat datang. Bang mau nanya AC kalau lama tidak pernah dinyalakan dan pastinya akan pipa kecilnya beku dan tekanannya freonnya tidak stabil, apakah begitu? Oh, seperti itu. Langkah pertama yang Bapak lakukan cukup dicuci aja dulu, Pak. Dicuci dulu yang bersih, indoornya cuci yang bersih, outdoornya cuci yang bersih. Biasanya sudah normal lagi, Pak. Nggak ada masalah itu, Pak. Kalau AC-nya tekanannya, freonnya tidak stabil itu, maksudnya gimana Pak tidak stabil itu? Naik turun atau berkurang? Atau Bapak di sini ceritakan dulu Bapak ini sebagai yang pemakai AC atau sebagai tukang servis AC. Jadi saya menjelaskannya beda-beda Pak versinya. Kalau ke tukang AC saya menjelaskannya caranya seperti ini. Tapi kalau Bapak sebagai pemakai AC, saya menjelaskannya seperti itu gitu. Jadi beda. Soalnya kalau ke tukang AC kan agak lebih mudah ya. Karena mereka mereka tahu apa itu alat-alat yang dibutuhkan untuk mengerjakan AC. Kalau pemakai kan masih bingung. Jadi saya menjelaskannya yang sederhana tapi nangkep, masuk gitu. Jadi Bapak di sini Bapak sebagai yang punya AC, pemakai AC atau Bapak sebagai tukang AC. Terus yang kedua, mesinnya nggak stabil itu berkurang atau jarumnya goyang-goyang gitu Pak. Silakan diperjelas pertanyaan Bapak Bang Pen. Nanti saya akan menjawab. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, terkait dengan mengapa saya ikut nyimak master, ya silakan Pak Adam. Silakan teman-teman yang lain mau yang baru hadir online banyak. Yang baru hadir silakan berikan love sebanyak mungkin ya. Love, 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 love. Kan ada tombol love-nya sekarang sudah nggak zaman jempol lagi teman-teman ya. Berikan love sebanyak mungkin dan jangan lupa dibagikan. Dibagikannya ke grup Anda boleh, grup atau ke beranda Anda sendiri boleh, atau ke teman Anda yang kira-kira membutuhkan agar Bang Pen sebagai tukang AC freonnya berkurang. Oh gitu. Jadi freonnya berkurang AC pada saat
dinyalakan dan apakah pipa kecilnya beku dan tekanan overloadnya tidak stabil. Nanya kalau AC lama tidak pernah dinyalakan dan pas dinyalakan pipa kecilnya beku dan tekanan overloadnya beku. Kalau ini jarang sekali saya temui Pak. Cuma kalau bicara AC kenapa dia bisa seperti itu biasanya masalahnya adalah bergetar Pak. Si kompresor kan bergetar otomatis nipple yang di outdoor maupun di indoor itu kendor. Biasanya itu aja Pak. Sebabnya itu aja. Kalau lama itu agak sulit Pak. Soalnya AC lama kok bisa bocor itu jarang saya ketemu Pak. Tapi kalau setelah dicuci kemudian dia normal sering. Jadi AC lama nih nggak dipakai ada yang nyampe setahun gitu kan. Kemudian setahun lebih sehari saya datang nggak dingin ya pipa kecilnya beku. Saya cuci dia normal lagi. Karena ya faktor kotor. Seperti itu aja Pak. Sederhana ya Pak Bang Pen ya. Jangan dibikin pusing Pak Bang Pen. Semoga Anda paham ya Pak Bang Pen. Silahkan teman-teman. Ayo, ada pertanyaan apa lagi? Sebelum saya tutup untuk live streaming hari ini. Teman-teman tidurnya ini juga ya, kuat juga ya. Sekarang sudah jam setengah 12. Anda masih pada belum tidur. Gak dicariin sama istrinya. Sebagai nggak dicariin sama istrinya teman-teman. Jadi saya sedikit memberikan ini mungkin sama teman-teman ya sebagai sedikit memberikan motivasi atau motivator. Motivasi lah untuk teman-teman. Apa sih yang membuat Pak Jiman bertanya nih ya, bagus nih. Pak Jiman, ayo Pak Jiman. Kalau indoor AC bocor, oke. Selain selang pembuangan dan talang tersumbat itu apa saja? Saya pernah mengerjakan AC dan instalasi listrik di ruko sebelah utara Purwokerto Mas. Oh iya, monggo Pak. Kalau ke Purwokerto, berarti nanti kita bisa ngopi bareng Pak ya. AC bocor selain selang pembuangan dan talang tersumbat. Oke. Biasanya untuk AC bocor itu masalahnya di talang, bukan di talang depan ataupun di selang Pak. Yang paling ekstrimnya itu di talang belakang. Talang belakang dan samping kanan kiri, oke. Di samping kanan kiri itu ada talangnya juga Pak. Ada jalur air yang mengarah ke bawah. Itu Bapak harus cek. Kemudian di belakang itu juga harus cek. Di belakang juga ada talangnya Pak. Itu juga harus dicek, dibersihkan. Biasanya masalahnya di situ. Sederhana ya Pak ya. Sederhana sekali. Kalau sudah membandel banget baru Bapak lakukan langkah yang paling ribet yaitu cuci besar. Cuci besar itu diturunin. Asal diturunin terus Bapak telanjangin semuanya, Bapak cuci semuanya. Nanti biasanya setelah ditelanjangin, kemudian Bapak pasang lagi itu AC-nya normal kembali. Biasanya seperti itu Pak. Tanya kelima nih Bapak, Sirajudin bagus nih. Tanya kelima, AC Samsung 1,5 PK, oke. Tekanan freon 60, oke. Ampere 1,3. Blower indoor nyala, outdoor nyala, tapi semua lampu tidak ada yang nyala. Apakah itu penyebab tidak dingin? Outdoor nyala, tapi semua lampu tidak ada yang nyala. Apakah itu penyebab tidak dingin? AC Samsung 1,5 PK. Tekanan freon 8560. Tekanan freon hampir 1,3. Blower indoor nyala. Outdoor nyala. Outdoornya nyala, tapi semua lampu tidak ada nyala. Apakah itu penyebab tidak dingin? Jadi gini Pak, antara lampu dengan freon itu nggak ada hubungan ya Pak. Antara lampu dengan freon itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau misalnya bicara AC kenapa nggak dingin, dengan tekanan freon 60 PSI Bapak sepertinya kurang. Coba Bapak perhatikan, biasanya untuk setengah PK itu ampernya 1,9. Biasanya setengah PK itu 1,8, 1,9. Biasanya seperti itu. Coba Bapak tambahkan freonnya sampai ampernya itu 1,8 atau 1,9. Seperti itu ya Pak.
Bukan masalahnya di lampu. Lampu sama freon tuh nggak ada hubungan, Pak ya. Apa sih Rajudin? Selanjutnya Bapak Estika. Nah, ini tanya. Oh, mau nanya nih bukan masalah elektronik, nggak apa-apa, Pak. Curhat dikit, ya benar. Apa bisa tercapai cita-cita saya ingin buka bengkel khusus AC, mesin AC dan kulkas, sedangkan saya hanya belajar melalui YouTube dan Google? Oh, jawabannya adalah bisa, Bapak Husaini. Bisa sekali. Saya juga tadinya, saya juga tadinya nggak berpikiran kalau saya bisa punya. Kemudian omset saya bisa nyampe 24 juta sebulan. Saya juga tadinya tidak berpikiran bakal seperti itu. Tapi yang saya ingat cuma satu, yaitu saya berusaha belajar terus terus menerus sampai ketemu titik di mana saya mencapai titik seperti itu, Pak ya. Saya terus belajar, belajar dan belajar. Yang membuat Anda tidak bisa menjadi tidak bisa buka bengkel AC adalah diri Anda sendiri, Pak. Bukan Andre Tatum, bukan teman-teman yang sedang menonton live saya, bukan istri Anda, bukan anak Anda, juga bukan orang lain. Yang menentukan Anda harus suatu saat punya bengkel sendiri atau tidak itu adalah diri Anda sendiri. Seperti itu ya, Pak ya. Kalau Anda mau belajar serius, belajar terus-menerus, persisten. Maksudnya persisten itu Anda punya target gitu. Misalnya gini Pak STK Husaini. Ini agak panjang tapi saya akan coba perpendek kalimat saya. Anda sehari harus punya goal, harus punya semacam target, harus punya semacam apa namanya? Tujuan. Hari ini saya harus bisa isi peron AC, isi peron kulkas, misalnya seperti itu ya. Hari ini saya harus tahu cara isi peron kulkas, seperti itu misalnya. Kemudian Anda cari semua ilmu-ilmu tentang cara isi freon kulkas. Contohnya seperti saya ini, bertanya sama saya jawab seperti itu. Anda ketemu, kemudian Anda praktek. Oke, Anda ketemu, Anda praktek. Kemudian selanjutnya Anda eh, punya target lagi, saya harus bisa merakit kulkas dari nol. Jadi Anda gimana caranya Anda memahami sistem kelistrikan kulkas dari nol. Saya harus bisa. Kemudian Anda kumpulkan data-data dari ilmu cara merakit kulkas dari nol. Kemudian Anda praktekkan. Seperti itu, Pak. Dan setiap goal-goal yang tercipta, Anda catat. Wah, hari ini saya sudah bisa isi peran kulkas. Hari ini saya sudah bisa merakit sistem kulkas atau pintu. Itu makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang ikut saya, yang ada di grup saya, maupun yang ada di Facebook atau di YouTube saya. Selalu saya bilang ke mereka orang, catat, catat, dan catat. Karena ini buku bukan harga bukunya yang murah cuma 3.000 sampai 2.000 perak ya. Tapi yang terkandung di dalamnya ini yang mahal. Itu pasti bisa, Pak. Bapak Husaini ya. Dan Anda bisa capai itu dalam waktu 1 tahun. Paling cepat Anda bisa capai itu dalam waktu setengah tahun. Tergantung dari diri Anda sendiri. Bukan dari saya, bukan dari teman-teman yang lain, bukan dari istri Anda, anak Anda, atau siapapun, dari diri Anda sendiri. Seperti itu ya Bapak Husaini. Semoga apa yang saya sampaikan ini Bapak paham. Intinya kita sendiri yang bisa merubah masa depan kita, bukan orang lain. Siap lampu berarti masalah lain. Betul Bapak Sirajudin. Masalahnya bukan di lampu. Lampu itu nggak ada hubungannya sama freon. Jadi kalau lampu ya masalahnya di elektronik. Bisa jadi elko Anda ada yang kendor. Solderannya ada yang bermasalah. Atau power supply-nya sudah mulai lemah. Seperti itu Pak. Atau soket-soketnya ada kendor juga bisa.
Jadi bukan itu penyebab freon. Terima kasih Mas Andre sudah diajak gabung grup. Seperti itu ya Bapak Sirajudin. Silakan dibagikan teman-teman kepada teman-teman yang lain. Bagikan kepada grup yang lain agar ilmu ini menyebar dengan sempurna dan secara tidak langsung Anda sedang membagikan ilmu kepada orang-orang dan mengurangi pengangguran. Jadi Indonesia terhindar dari pengangguran. Bayangkan kalau orang-orang Indonesia pinter-pinter, otomatis tidak ada orang yang bodoh. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Iya, iya, iya. Bapak Satriali, ini adalah salah satu murid saya yang udah ada di grup nih. Dia benar-benar antusias. Ikatlah ilmu dengan menulisnya, benar Bapak Satria Ali. Jadi ditulis. Setiap ilmu yang didapatkan dari saya itu ditulis, dicatat. Kalau lagi ada waktu senggang dibaca gitu. Dengan membaca kan jadi nempel semakin kuat. Ilmu anak SD aja lah. Seperti itu ya teman-teman ya. Situasi yang ada di kalau selesai jawabnya. Ayo teman-teman silakan. Silakan ditanyakan apa yang Anda tidak paham. Makanya jadi saya akan seperti ini teman-teman ya. Saya akan berusaha untuk rutin buat live streaming ini buat Anda-Anda semua. Buat orang-orang yang membutuhkan ilmu ya. Orang-orang yang masih haus ini saya akan berusaha untuk rutin membuat live streaming. Pastikan sebelum jam 9 atau jam 8 biasanya. Saya live streaming kalau nggak jam 8 malam, jam 9 malam. Biasanya seperti itu. Pastikan sebelum jam itu Anda sudah punya buku, Anda sudah catat. Nah ini Bang, pengen bertanya nih. Bang bisa jelaskan sistem kerja elektronik AC di PCB ada apa saja dan cara kerjanya? Oke, saya akan jelaskan yang gede-gede aja ya, Bapak Pen. Bapak Pen. Yang pertama kita bertemu dengan kabel colokan, kemudian selanjutnya ada trafo ya, Pak ya. Trafo itu adalah power supply-nya, Pak. Trafo itu adalah power supply-nya. Jadi pada saat kita colokin nanti setrumnya langsung ke trafo. Trafo kemudian ngeluarin ini, Pak. Trafo itu kemudian ngeluarin arus yang tadinya AC jadi DC. Nah, jadilah power supply. Ya, Pak ya. Jadilah power supply. Nah, trafo itu sumber dari power supply. 12 voltnya itu kemudian disebar melalui ada yang ke lampu ya Pak ya, lampu. Kemudian ada yang ke swing, ada yang ke lampu, ada yang ke swing. Kemudian ada yang ke motor fan sinyal motor fan indoor. Kemudian IC yang untuk 12 volt. Dan semuanya itu diatur oleh IC utama. IC kelabang, saya biasanya nyebutnya IC kelabang. IC Bapak nanti lihat di dalam modul itu ada IC yang paling gede ya. Paling gede, kakinya paling banyak itu IC kelabang, IC utama itu. Jadi dia itu yang nyuruh Pak. Dia yang nyuruh buat swing, buat main. Lampu biar hidup, outdoor biar hidup. Itu dia yang pertama kali nyuruh dia itu Pak. Kemudian nanti ada namanya termis Pak. Saya bicara termis dulu ya. Termis Bapak tahu ya ada dua termis. Termis itu ada dua, termis pipa dan termis udara. Termis pipa itu yang membaca preon. Jadi kalau preonnya 100% dia akan menyuruh outdoor buat hidup. Kalau preonnya itu 10% dia akan menyuruh outdoor buat mati. Jadi yang nyuruh suhu itu bukan termis pipa Pak, tapi termis udara. Jadi termis pipa itu tugasnya bukan ngukur suhu tapi ngukur preon. Kadang sebagian teman-teman ada yang salah kaprah. Dikiranya ganti termis pipa dengan resistor, efeknya adalah outdoornya nggak mati-mati. Ya mati tetap mati, nggak ada masalah, mati tetap mati. Kalau suhunya udah tercapai ya mati dia. Tapi ya biarinlah. Orang kalau sudah seperti itu biarkan saja. Jadi termis pipa itu fungsinya untuk membaca preon. Kemudian termis udara. Termis udara adalah membaca suhu udara ruangan. Jadi kalau Bapak nyetelnya di 25 derajat, maka di titik 25 derajat outdoor akan mati. Kemudian kalau Anda nyetel di 18 derajat, maka di titik 18 derajat outdoor bakal mati. Seperti itu ya Pak. Dan seterusnya.
Terms pipa udah, kemudian apa lagi tadi? Relay, ya relay. Relay itu adalah relay AC ya Pak ya. Cara ya elektronik AC ya. Relay AC itu bergerak berdasarkan perintah dari IC utama. IC utama diperintahkan oleh IC utama diperintahkan oleh termis. Jadi kalau termis bilang nyalain, nah termis akan minta tolong termis utama. Termis utama akan menyalakan relay. Relaynya jadi si outdoornya itu nyala dan seterusnya. Begitu juga dengan swing. Swing itu disuruh remote. Remote nyuruh ke IC utama nyuruh ke swing. Seperti itu ya Pak. Jadi bukan remote nyuruh ke swing, bukan. Remote nyuruh ke IC utama dulu, baru ke swing. Apalagi ya Pak? Saya nggak dicatat sih ya. Terms pipa, terus udara, swing. Oh, motor fan. Motor fan indoor. Motor fan indoor itu bekerja berdasarkan perintah dari IC Micom, IC utama ya. Motor fan indoor itu kabelnya ada 6 ya Pak. Motor fan indoor ada 6, 3 besar, 3 kecil. 3 kecil itu ada FCC-nya Pak. Ground FCC, ground FCC, V out ground FCC itu 5 volt, ground V out-nya itu biasanya 2 volt. Itu untuk motor fan indoor. Kalau saya jelasin bisa panjang kali lebar kali tinggi Pak. Tapi intinya Bapak tahu ya. Bapak Bang Ben cukup tahu ya. Yang sering bermasalah itu paling relay, termis pipa, termis udara, sama fan indoor. Itu aja Pak. Semoga Bapak Bang Ben paham ya. Selanjutnya Bang Ben udah, terus Bapak Sirajudin Pagetan. Tanya ke-6, kemungkinan penutup, mohon share cara mengganti atau memperbaiki timer mesin cuci. Bapak berarti kagak paham ini Bapak Sirajudin. Kemarin kan udah saya kasih tahu Bapak Sirajudin. Mengganti timer mesin cuci gampang sekali. Timer mesin cuci itu kan kabelnya pencuci ya. Kita bicara pencuci ya Pak Sirajudin. Kabelnya kan 3. Oke. Nih Pak Sirajudin dengarkan baik-baik nih. Jangan bertanya lagi nih. Kabel mesin cuci kan, timer pencuci kan 3 nih ya Pak Sirajudin. Ada yang berdempetan dan ada yang sendirian. Yang sendirian itu Anda taruh di line atau di NL. Pokoknya Anda taruh di L. Kan kabel colokan kan 2 nih Pak Sirajudin ya. Mana tadi saya taruh di sini. Nih, kabel colokan ini kan 2 nih Pak Sirajudin. Satu kan ke dinamo dan satunya lagi tuh Anda taruh di timer. Satunya lagi Anda di timer. Sisanya kan berarti 2 kabel timer itu kan. Itu Anda taruh di kapasitor. Itu aja rumusnya Pak Sirajudin. Sederhana. Paham nggak kira-kira Pak Sirajudin? Semoga paham ya. Pak Ade, maaf Om, saya koreksi dikit. Trafo step down yang ada di modul PCB indoor mengeluarkan arus AC. Bukan DC, kalau keluarnya DC setelah melewati dioda bleed ke. Oh iya ya Pak, seperti itu. Maksud saya seperti itu Pak. Maksud saya seperti itu. Saya kan tadi bilang kita ngukurnya di trafo. Di elko ya. Di elko pasti ada 12 volt. Di elko-nya Pak ya. Ya pasti ada dioda breaker-nya Pak. Kalau nggak ada ntar nggak bisa. 12 volt. Oke, saya mau bertanya. Kenapa saya sudah bisa pasang manual di kulkas? Silakan teman-teman. Ayo. Bertanya lagi. Silakan sebelum saya tutup pertanyaan ini. Jadi teman-teman paham apa yang saya tanyakan atau apa yang saya Imam Muslimin, apa yang saya share kepada anda semua. Silakan sebelum saya tutup live stream. Oh ya, saya akan memberikan motivasi kepada anda semua yang menyaksikan live saya ini. Intinya seperti ini. Seseorang yang berhasil atau seseorang yang sukses itu pasti awalnya adalah seseorang yang
Seseorang yang berhasil atau seseorang yang sukses itu biasanya awalnya adalah orang yang sakit, teman-teman. Pati Jawa Tengah hadir, Bang. Iya, siap, Pak Umu atau Bu Umu nih. Jadi orang yang sukses atau orang yang berhasil adalah orang yang awalnya itu adalah sakit. Siap, Pak, mau kan tadi hadir katakannya. Ah, iya, 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 Pak. Pak Sirajudin. Monggo, monggo, Pak. Silahkan dicatat ya, Pak Sirajudin. Timer itu ada 3 kabelnya. Yang berdempetan itu ke kapasitor. 2 ya ke kapasitor ya. Yang satunya itu ke sini nih Pak, ke colokan. Ya, gampang sekali Pak. Jadi orang yang berhasil atau orang yang mahir adalah diawali dengan orang yang sakit, teman-teman. Jadi kalau Anda mau berhasil, kalau Anda mau sukses, kalau Anda mau jago, kalau Anda mau bisa ini itu dan anu-anu, Anda harus siap menjadi orang yang sakit. Orang sakit itu apa? Orang yang keluar dari zona nyaman. Anda harus siap keluar dari zona nyaman. Anda harus temui zona yang nggak nyaman. Maksudnya, misalnya seperti ini. Saya biasanya tidur sehari itu istirahat. Misalnya tidur jam berapa ya? Jam 10 sampai jam 10 malam atau jam 10 malam ya, jam 9 malam, jam 9 malam sampai subuh misalnya. Sebentar. Saya biasanya tidur dari jam 10 malam sampai subuh. Berarti berapa jam Anda tidur? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Anda 10 jam tidur ya misalnya ya. Anda tidur 10 jam. Itu adalah satu hal yang nyaman buat Anda. PW, enak buat Anda. Tapi di satu sisi Anda pengen punya ilmu kulkas. Oke. Di satu sisi Anda pengen punya ilmu kulkas. Anda harus rela mengeluarkan atau mengurangi waktu tidur Anda yang tadinya 10 jam jadi 9 jam atau 8 jam atau 7 jam. Jadi Anda tidurnya cuma 7 jam. 3 jamnya Anda manfaatkan buat belajar ilmu kulkas. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, Anda yang tadinya waktu Anda tuh sudah nyaman Anda keluarkan untuk nonton TV. Anda sudah nyaman untuk Anda keluarkan untuk kumpul sama teman-teman. Anda nyaman untuk Anda keluarkan untuk eh, apa namanya? Anda nyaman untuk Anda nongkrong-nongkrong sama mancing-mancing gitu kan gak jelas. Hobi lah ya. Mengeluarkan hobi Anda. Itu Anda udah nyaman dengan hal itu. Itu Anda harus siap untuk keluar dari zona itu. Anda harus siap untuk maksudnya siap untuk keluar dari zona itu. Karena Anda punya satu misi, Anda harus bisa ilmu kulkas. Jadi Anda lakukan hal yang menurut Anda itu tidak nyaman, tapi tentunya hal itu adalah bermanfaat seperti ilmu kulkas. Saya hari ini atau saya seminggu ini atau saya sebulan ini atau saya 2-3 hari ini saya harus bisa ilmu kulkas. Otomatis Anda memporsir diri Anda menggenjot kemampuan Anda bisa mengerjakan atau menguasai ilmu kulkas. Otomatis nggak nyaman kan? Sakit kan Anda? Sakit maksudnya bukan sakit meriang atau pilek bukan. Waduh, saya tadinya waktu saya buat nonton TV, saya tadinya nongkrong sama teman-teman, saya tadinya mancing, saya tadinya tidurnya lama gitu. Kenapa saya harus keluar? Saya harus mengurangi jam tidur saya. Yang tadinya 10 jam, saya harus tidur 7 jam. Yang tadinya saya nonton TV, saya nggak boleh nonton TV. Atau yang tadinya saya nongkrong sama teman-teman, saya nggak boleh nongkrong sama teman-teman. Itu kan kenyamanan saya. Saya nggak boleh seperti itu. Iya, itu ya. Itu satu cara yang saya praktekkan dari dulu sekarang akan hasil. Jadi Anda lihat saya dengan omset 24 juta dan 8 karyawan itu adalah
apa namanya? Awalnya pasti butuh proses, teman-teman. Awalnya itu ada prosesnya. Awalnya itu sakit. Nggak seperti ini. Awalnya itu pasti sakit. Jadi seperti pertanyaan tadi Bapak tadi tuh, Bapak siapa tadi tuh yang Pak, cita-cita saya mau jadi tukang kulkas, apakah bisa? Bisa, kalau Andanya sendiri mau eh, berusaha, Andanya sendiri mau mencoba, Andanya sendiri yang mau eh, keluar dari zona nyaman Anda. Kalau Andanya bilang saya mau buka kulkas, saya mau ahli ini ahli itu, tapi Anda tidak bisa keluar dari zona nyaman, ya nggak bakal tercapai, nggak bakal tercapai. Sama saja Anda mengharapkan bintang jatuh dari langit atau durian runtuh. Atau ada orang yang tiba-tiba datang ke Anda gitu. Pak, saya punya ilmu kulkas nih. Silakan diserap. Kemudian Anda selang 2 hari Anda pintar di ilmu kulkas. Nggak bisa seperti itu, teman-teman. Semua itu butuh proses. Masih nyimak Om dan terima kasih motivasinya. Ya Pak Dedi, salah satu membuat apa namanya? Salah satu hal yang membuat rezeki Anda terus melimpah Pak Dedi adalah saya juga share ilmu Pak Dedi. Saya juga share omongannya. Salah satu yang membuat kita selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah, selalu dilancarkan rezeki Allah, kita selalu membantu orang lain. Selalu membantu orang lain. Kalau teman-teman lihat grup saya selalu bilang, saya pernah bilang seperti ini di dalam grup saya. Bantulah orang minimal 3 kali sehari. Minimal 3 kali dalam 1 hari. Membantu orang itu bukan berarti kita memberikan uang atau memberikan makanan, bukan. Kita membantu mereka menyelesaikan masalahnya, itu sudah membantu. Kita senyum sama orang, senyum, itu sudah membantu. Kita memindahkan batu di jalanan ya, yang tadinya bikin jalanan itu jadi macet, itu sudah membantu. Lakukan minimal sehari itu 3 kali. Maka dalam sebulan kita mempunyai 90 tabungan. 90 poin lah, kalau ibaratnya poin, 90 poin kan dengan rezeki kita oleh Allah. Kalau Allah ngasih rezeki sama kita, kita nggak tahu kan, bisa sekarang, bisa besok, bisa sejam lagi, bisa sedetik lagi, atau setahun lagi dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya, Allah pasti ngasih rezeki sama kita. Itu yang saya selalu bilang sama anggota grup WA saya selalu bilang seperti itu kepada mereka orang. Itu seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak Dedi tadi. Jadi itulah yang saya lakukan terus menerus berhari-hari setiap harinya. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin sudah cukup yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dikasih jempol yang banyak, kasih love yang banyak dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Baik, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.